Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Takmir Masjid Al-Iman Bulak Sari Hadimulyo Timur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pamong yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Dan jamaah yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu yang selalu bersemangat thalabul ilmi, mudah-mudahan thalabul ilmi kita malam hari ini manfaat, barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa. Sudah 2 kali Mas Sigit menghubungi saya pas di luar kota. Ya. Yang pertama kalau tidak salah saya pas di Malang ya, yang kedua lagi umroh kalau tidak salah. Nah, malam hari ini saya bisa ketemu, alhamdulillah ini nikmat luar biasa. Saya silaturahmi dan saya baru kali ini yang ngaji di sini. Ya, kalau di Metro kayaknya udah banyak masjid ya, alhamdulillah ini bisa sowan, bisa silaturahim. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi awal perjumpaan kita di surga. Amin. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ngaji kita tentang tafsir surat Al-Fatihah ya. Saya ngajinya enteng-entengan saja Bapak Ibu. Ya, biar rileks ya, biar kita rileks karena ngaji itu kalau bisa membahagiakan kita. Nah, kalau bahasa hadis itu basyiru wala tunaffiru. Banyak-banyak kasih kabar gembira. Jangan terlalu banyak ngasih kabar yang membuat orang itu lari. Maka kalau dalam Al-Quran itu ayat surga lebih banyak dari ayat neraka, Pak. Gitu? Coba Bapak-bapak kalau umpamanya baca Quran itu ayat surga lebih banyak daripada ayat neraka. Nah, kadang yang sering dimunculkan itu malah nerakanya yang diperbanyak. Saya sering kalau di masjid itu, ya orang ngajak sholat jamaah itu bukan pahalanya yang ditunjukkan. Tapi sering banyakan ancamannya. Iya. Sedangkan orang itu harusnya dikasih kabar gembira dulu. Ya. Maka istilah dalam pendidikan itu ada reward and punishment gitu. Ada hadiah, ada hukuman. Tapi kadang kita sering hukum daripada ngasih hadiah. Bahkan kalau kita di rumah, coba Bapak kalau di rumah, kalau pas didik anak banyak ngasih hadiah atau banyak hukum? Banyak marahi. Berarti banyak hukum. Ya kan? Gitu. Nah, dalam hadis yang lain yassiru wala tu'assiru. Ya, permudah jangan kamu persulit. Rasulullah itu paling senang kalau urusan itu yang cari yang paling mudah, bukan yang paling sulit. Jadi kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Kalau sekarang kalau bisa dipersulit kenapa? Itu enggak tepat. Islam itu mudah. Ya. Jadi kalau kita berislam itu adanya bahagia, Pak. Kalau kita berislam itu sebenarnya adanya bahagia, karena memang Masya Allah, luar biasa.
Jadi Islam itu tidak berat, Islam itu tidak sulit, Islam itu indah, Islam itu membahagiakan. Ya, itu yang harus kita bangun. Nah, hari ini coba kita akan membahas surat Al-Fatihah. Nanti saya awali dulu dari surat Al-Fatihah itu apa, ya. Bapak Ibu, oke, kita masuk ke fadilah Al-Fatihah. Kita sering Bapak Ibu ya, kalau mau doa pasti mengucapkan surat Al-Fatihah. Benar betul? Pasti itu. Ya. Mau doa, habis doa, apapun kadang kita baca surat Al-Fatihah. Kenapa Bapak? Karena memang Al-Fatihah itu disebut oleh Nabi sebagai sab'ul mathani, sebagai 7 ayat yang selalu diulang dan tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau ayat yang lain, Pak, banyak ayat yang lain itu dulu ada di Zabur, ada di Taurat, ada di Injil, ya. Tapi satu-satunya surah yang diturunkan utuh, ya. Kalau surat yang lain itu tidak utuh kadang, Pak. Ya. Tapi satu-satunya surah yang diturunkan oleh Allah secara utuh langsung 7 ayat itu surat Al-Fatihah, dan itu tidak pernah diturunkan kepada nabi yang lain. Makanya luar biasa keutamaannya. Keutamaannya itu dahsyat, luar biasa. Ya. Maka yang pertama surat Al-Fatihah itu sering disebut sebagai Al-Fatihah. Artinya adalah pembuka. Kenapa Pak disebut pembuka Pak? Kadang kita ini dikit-dikit surat Al-Fatihah. Nah, kenapa disebut pembuka? Jadi Ibnu Katsir itu memahaminya begini. Al-Quran itu isinya berapa ayat Pak? 6.236. Kalau kita dulu SD sering 6.666, ya? Iya Pak? 6.666. Saya itu sampai ngitung berulang-ulang itu Pak. Tak hitung orang pas-pas gitu. Saya hitung Pak. Dari surat Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah berapa ayat, itu saya pakai kalkulator itu Pak. Ya, 114 itu. Enggak ketemu Pak 6.666 itu. Ini yang salah kalkulatornya atau apanya gitu. Ternyata saya kaji, saya teliti gitu. Ternyata baru ketemu Pak, kenapa Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti itu menyampaikan surat Al-Quran, ayat Al-Quran itu ada 6.666. Itu bukan jumlah ayat Al-Quran Pak, tapi jumlah ayat dalam tema-tema Al-Quran. Gitu. Jadi Imam Al-Ghazali dan Imam As-Suyuti itu mengklasifikasikan, mengelompokkan. Contoh ayat surga ada berapa, ayat neraka ada berapa, ayat perintah ada berapa, ayat larangan ada berapa, gitu Pak. Setelah diklasifikasikan, jegrek ketemu total 6.666 gitu. Tapi guru agama dari dulu ayat Al-Quran ada berapa? 6.666. Sampai sekarang guru agamanya saya tanya bingung. Coba dihitung. Tidak ketemu, tidak 6.666. Ya, maka kalau dihitung dari Al-Fatihah 7 ayat seterusnya itu katanya 6.236. Ya, tanpa basmalah kecuali surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dari 6.236 ayat itu terdiri dari 114 surat ya. 114 surat ini Pak terbagi lagi menjadi 30 juz. Nah, 30 juz Al-Qur'an ini, 30 juz Al-Qur'an ini kalau diperes itulah surat Al-Fatihah.
Itu, Pak. Ya, kalau diperes jadilah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau diperes, ini kata ulama bukan kata saya, jadilah bismillah. Bismillah kalau diperes jadi bak katanya. Itu, Pak. Saya itu mikir gitu ya. Masya Allah. Jadi surat Al-Fatihah itu pembuka. Istilah dalam undang-undang disebut apa, Pak? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undangnya banyak. Pasal apa, pasal 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi pembukaannya undang-undangnya boleh keluar dari pembukaan enggak? Enggak boleh, Pak. Namanya preambel. Maka pembukaan Al-Quran, preambelnya Al-Fatihah. Jadi kalau pengen melihat Al-Quran isinya, lihat surat Al-Fatihah. Maka Al-Quran itu kalau diklasifikasikan ada 3 isinya. 1 akidah, tauhid, 2 ibadah, 3 minhajul hayah, sistem hidup. Nah, surat Al-Fatihah isinya ini, Pak. Al-Quran itu. Makanya kalau baca Al-Quran mesti terakhir innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'un alim, ya, wa kanallaha azizun hakim, dan yang lainnya. Akhir-akhir itu pasti nyebut nama Allah, berarti ini terkait akidah. Ya. Yang kedua masalah ibadah. Terkait ibadah, muamalah, akhlak dan yang lain ada di sini nih, terkait akhlak. Kemudian yang terakhir apa? Minhajul hayah, sistem hidup manusia. Itu termuat di dalam sejarah-sejarah kehidupan manusia. Makanya Al-Quran isinya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim akidah. Alhamdulillahirabbil alamin akidah. Ar-Rahmanirrahim akidah. Maliki yaumiddin akidah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, namanya minhajul hayah, sistem hidup manusia. 3 itu. Yang paling banyak akidah. Tapi orang Islam ini kalau diajak bahas akidah mesti gak ada yang nanya, Pak. Tapi diajak bahas fikih rame. Ya kan? Sedangkan isinya Al-Quran, akidah lebih banyak. Ada 4 ayat sendiri. Ibadah 1 ayat. Kalau dalam surat Al-Fatihah. Minhajul hayah 2 ayat. Maka dari 6.236 yang terkait masalah hukum peribadatan itu cuma 500 ayat. Kurang lebih. Nah, tapi orang kadang cuma berdebat terus masalah fikih, Pak. Wah, yang benar nih. Nah, surat Al-Fatihah yang rame itu, ini baca Al-Fatihahnya itu bismillahnya keras apa enggak gitu. Ya kan? Nah, besok kita bahas itu. Nanti biar kita ini jadi orang Islam tapi luas. Jadi orang Islam itu luas. Wah, gitu. Ya, biar enak gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dimaknai sebagai Al-Fatihah. Berarti preambel, pembuka daripada Al-Qur'an. Makanya kalau baca Al-Fatihah itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya. Kedua, Al-Quran itu, Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran. Sering, Pak? Ya, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran. Apa yang dimaksud dengan Ummul Quran? Ummun itu artinya induk, ibu daripada Al-Quran. Ya, jadi Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Ya, makanya Bapak Ibu kalau sudah paham tafsir surat Al-Fatihah itu insya Allah tidak akan keluar dari pemahaman Al-Quran yang benar. Ya, karena Al-Quran itu tidak akan keluar dari prinsip-prinsip Al-Fatihah. Ya, saya menulis, Bapak kalau cari di internet buku saya, ya, Al-Fatihah, ya, Golden Wish. Ya, dulu sempat diterbitkan oleh penerbit Iltizam Solo. Ya, alhamdulillah di Gramedia sudah habis itu.
Sekarang nggak cetak lagi. Saya pernah nulis itu. Artinya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi induk berarti ibu, Al-Fatihah itu ibunya Al-Quran. Ibu itu yang melahirkan. Jadi semua pokok-pokok ajaran Islam itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Semua isi di dalam Al-Quran itu lahir dari prinsip-prinsip surat Al-Fatihah. Ya, nah ini yang disebut dengan Ummul Quran. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifa. Kenapa Pak? Asy-Syifa, obat. Makanya Ibnu Qayyim itu kalau pas sakit, itu dia minum zam-zam, kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, gitu. Ya Pak, baca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ruqyah yang sangat luar biasa. Jadi ada orang itu pernah kegigit, zaman Nabi itu pernah kegigit kalajengking, ya, kemudian Nabi meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Gitu Pak. Bapak kalau pas digigit kalajengking, digigit ular bisa diruqyah itu Pak. Tapi langsung dibawa ke rumah sakit ya Pak. Karena bacaan surat Al-Fatihah Bapak enggak sekuat bacaan Nabi. Karena Bapak yakinnya enggak tahu yakin apa enggak gitu loh. Kalau Nabi Pak, itu langsung diruqyah sembuh Pak. Ya kalau Bapak enggak tahu. Gitu ya. Nah, jadi kita ikhtiarnya harus lebih banyak. Ikhtiarnya harus lebih banyak. Karena beda. Bacaan Nabi sama bacaan kita itu beda. Kita ini bacanya kadang paham, kadang enggak. Kalau Nabi, lisannya, pikirannya, hatinya, ini klop Pak. Kalau kita Pak, klop enggak Pak? Karena kita ini bisa mengucapkan, tapi enggak mudeng Pak. Coba mohon maaf. Bapak kalau dengar orang baca surat Al-Fatihah bagus bacaannya sampai terenyuh, itu terenyuhnya karena dengar lagunya apa terenyuh isinya? Nangis, ditanya, ngapain nangis? Lagunya bagus. Itu kan sama dengan dengerin dangdut toh. Bener enggak? Lah kalau orang dulu itu nangis bukan karena lagunya. Karena apa? Karena dia isinya. Maka ada sebuah cerita, insya Allah sore cerita ini. Ada seorang sahabat, itu ketika membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Saking takutnya Pak, karena dia habis berbuat dosa. Ya, kerjaan pemuda ini dalam riwayat itu setiap ada wanita mati Pak, dia bongkar kuburan itu, mohon maaf, dia zinai perempuan yang mati tadi. Ini kan pekerjaan paling buruk ini. Sampai suatu saat ada pemudi Ansor itu meninggal dunia, dia dikafani, kemudian mau dizinai sama pemuda ini. Kemudian ada suara, apa kamu mau mengotori aku yang sudah disucikan oleh saudara-saudaraku? Saking takutnya, kemudian dia lapor kepada Nabi, apa dosaku masih diampuni ya Rasul? Saking takutnya Pak. Nabi jijik Pak. Sampai pemuda ini enggak dilihat sama Nabi, akhirnya dia saking putus asa, dia lari. Malu, takut. Akhirnya Nabi ditegur, kemudian suruh manggil pemuda itu bahwa engkau diampuni oleh Allah kalau engkau mau bertobat. Setelah dia bertobat, sholat bersama Nabi. Ketika membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, langsung meninggal dunia. Kalau kita kan enggak Pak. Maka tadi belum klop. Jadi kita itu belum klop kalau baca itu. Makanya kadang khasiatnya enggak ketemu. Ya. Nah.
Jadi syifa, obat, ya. Jadi boleh Pak, mohon maaf untuk penanganan awal dengan keyakinan Bapak baca surat Al-Fatihah. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu luar biasa. Dan dia adalah ruqyah. Ya, ruqyah itu berarti mantra terbaik lah. Ruqyah itu bahasa Arabnya itu artinya mantra. Ya, mantra terbaik orang Islam ya surat Al-Fatihah. Bacanya yang keras, Pak. Jangan diomak-amik tok. Maka syaratnya ruqyah itu suaranya harus keras. Maka kalau ada kiai umpamanya kok dia harus dengan suara, Pak. Al-Qur'an itu harus pakai suara. Ya. Saya ada buku namanya Sound Healing, karya Abdul Daim Kahil dari Syria. Dia meneliti air yang dibacakan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah, itu jadi obat. Tapi air yang Bapak bentak-bentak jadi penyakit. Makanya di Solomon, Pak, di Papua, itu ada pohon itu kerasnya bukan main. Itu mau ditumbangkan, susahnya bukan main. Nah, kalau mau numbangkan pohon itu, orang-orang Solomon itu kerjaannya apa, Pak? Naik ke pohon, kemudian diteriaki terus, Pak, pohon itu, Pak. Dimaki-maki pohon itu. Selama 40 hari, rontok daunnya, Pak. Seperti itu. Maka Bapak kalau pengen membuat anak Bapak itu jadi bodoh, setiap hari maki-maki aja, Pak. Biar sarafnya putus semua. Ya, biar cepat istri Bapak mati itu, maki-maki terus, Pak. Loh kan begitu, tak? Pohon aja, Pak. Apalagi air, Pak. Ya, tapi kalau Bapak bacakan Quran, jadi obat, Pak. Sampai orang Jepang saja meneliti, Pak. Iya. Jadi strukturnya itu berubah menjadi positif. Maka kalau kita ngomong sama anak, ngomong yang baik, itu sarafnya tumbuh. 1 miliar setiap kita puji, setiap kita tumbuhkan kebaikan. Tapi 1 kali bentakan, memutuskan 1 miliar saraf dalam diri anak kita. Gitu. Ya. Air juga sama. Kalau kita bacain Al-Quran, strukturnya menjadi positif. Begitu. Maka kenapa Pak air Zam-Zam itu luar biasa, Pak? Karena hari-harinya Zam-Zam itu ditawafin orang, Pak. Maka kemarin jamaah umroh saya, Ustadz saya membawa Zam-Zam yang sudah saya bawa tawaf. Ya saya guyon aja, ibu itu ya lucu. Lah kenapa, Tat? Lah wong setiap hari loh Zam-Zam itu ditawafin orang, lah ngapain jenengan bawa Zam-Zam sampean tawafin? Lah emangnya iya, Tat? Lah Zam-Zam itu ya jenengan lewati setiap hari itu. Dekatnya Ka'bah itu. Oh gitu ya, Tat? Iya. Makanya kenapa Zam-Zam itu air terbaik dalam kehidupan manusia di dunia ini? Karena setiap hari selalu mendengarkan kalimat thayyibah. Itu Pak, makanya Al-Quran, surat Al-Fatihah itu Masya Allah, syifa. Ya, tuh, maka kalau ada saudara kita sakit, nggak apa-apa bacain surat Al-Fatihah. Itu ya, tuh. Bukan hanya yang sudah meninggal, Pak, yang masih hidup. Ya. Kemudian yang ketiga yang keberapa tadi? Ya, Fatihah, ya, Asy-Syifa, ya, yang ketiga ya, Ummul Quran, Asy-Syifa. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat surah Al-Fatihah itu sering disebut sebagai Az-Zikra. Ya, apa Pak? Az-Zikra. Sebagai pengingat. Kan kita kalau suruh baca Al-Quran semuanya kadang nggak paham-paham. Paham itu surat Al-Fatihah. Ya Pak. 7 ayat itu kita pahami sedalam-dalamnya.
Maka ini nanti kita ngaji ini mungkin mohon maaf Pak, enggak bisa langsung selesai Pak. Ini kalau 7 ayat ini sama a'udzubillahnya ini mungkin bisa 10 kali pertemuan Mas. Enggak apa-apa ya Pak ya. Belajar Al-Fatihah Pak. Ya. Karena Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca, tapi juga harus dipahami. Saya setiap hari Pak nulis 1 ayat Al-Qur'an setiap hari. Ya. Setiap hari pagi itu pasti 3 halaman saya tulis merenungi dan memaknai 1 ayat. Maka sampai sekarang itu entah 1000 sekian halaman sudah. Menikmati itu. Karena Allah katakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apa kamu tidak pernah merenungi isi Al-Qur'an atau memang hatimu yang tertutup? Jadi kalau kita itu tidak bisa merenungi isi Al-Qur'an itu hati kita tertutup. Makanya Umar itu kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, Umar itu mesti ngulang-ulang ayat itu. Pernah sahabat itu dengar Umar itu membaca ihdinas siratal mustaqim itu diulang-ulang. Ketika baru berangkat ronda, Umar baru membaca ihdinas siratal mustaqim. Sampai sepertiga malam balik lagi itu masih dengar Umar baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia ulang-ulang, Pak. Iya, diulang-ulang sampai masuk ke dalam hati. Ya. Oh, nanti kita bahas ihdinas siratal mustaqim itu aduh, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an, ya, Al-Fatihah itu sebagai dzikra, sebagai pengingat dalam kehidupan kita. Manusia itu kan dikenal mahalul khata' wan nisyan ya Pak ya, sebagai tempatnya salah dan dosa. Ada yang nggak pernah salah Pak? Kalau ada yang ngaku nggak pernah salah, maka sebenarnya dia sedang bersalah dan bermasalah. Ya. Dan orang yang selalu merasa benar itu sebenarnya dia sedang nggak benar, Pak. Makanya jangan pernah ngerasa paling benar. Mesti, Pak. Nah, sifat manusia yang gampang lupa itu ya penting, Pak. Kalau jenengan randuwe lali ya susah. Gitu. Contoh istrinya meninggal dunia, nek randuwe lali be, Pak. Susah nggak? Habis contoh mau kita jalan ke sana, ngelihat orang tabrakan, wah bersimbah darah. Kalau nggak punya lupa gimana Pak? Rajin mangan Pak. Tapi dengan adanya lupa itulah Allah kasih kita itu apa? Relaksasi pikir. Tapi kalau lupa ini keseringan bahaya. Sholat lali. Punya rezeki banyak lupa. Zakat. Ngapa? Lali ya tat. Pengajian lali, ya kan? Terus apa lagi? Banyak hal. Kok gak baca Quran? Lali tat. Tapi ya itulah manusia. Allah sendiri sudah menyebut dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Kamu gak akan diazab sama Allah kalau kamu lupa, kamu salah, gak disengaja. Enak Pak, saya jadi manusia tuh Pak. Neng kalau yang masalah itu nek ngelali Pak. Iya tuh? Enak nggak Pak kalau lupa tuh Pak? Wah puasa Ramadan pertama, biasanya kalau pagi ngopi Pak. Langsung Pak. Wah balik subuhan langsung karo ngopi Pak. Poso Pak. Terus gimana Pak? Batal nggak puasanya? Lali Pak. Rokok tinggal sebatang, kopinya tinggal setengah Pak. Terus gimana Pak? Waduh, diingatnya mananya? Poso Pak. Gitu. Terus gimana Pak? Dintai nih Pak kopi ini. Ora. Artinya kalau lupa nggak dosa Pak, lanjutkan gitu. Ya. Yeah. Tapi, supaya kita nggak terlalu banyak lupa, ada namanya adzikra. Itu.
Artinya apa? Pengingat gitu. Mungkin kita ini salah sama istri, ada pengingatnya. Mungkin kita salah sama anak, ada pengingatnya apa? Al-Quran, Al-Fatihah. Tuh. Karena manusia harus selalu diingatkan. Makanya surat Al-Asr itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Gitu. Kalau Bapak tidak sering ngaji kayak gini, Pak, gampang lupa. Tapi dengan ngaji setengah bulan sekali mungkin jadi pengingat. Walaupun habis ngaji lupa. Tapi oleh pahala itu. Loh, saya tuh sering makanya guyonan itu kadang kan orang ini kan pada pesimis gitu. Buat apa lo ngaji nggak paham-paham juga, nggak lupa juga. Loh, ngaji nggak paham itu berpahala, Pak. Gitu? Enak nggak, Pak? Tapi jangan niat nggak paham ya, Pak. Kata Ustadz nggak paham aja berpahala. Oh, ilmunya kan jelas itu. Dalam riwayat Imam Ad-Darukutni itu kalau tidak salah kan gini. Kun aliman, jadilah orang berilmu. Nah, orang berilmu gampang apa penak, Pak? Jadi orang berilmu susah apa gampang? Susah, Pak. Jadi ustadz itu enak apa enggak, Pak? Susah, Pak. Makanya jarang yang mau jadi ustadz, Pak. Asli, Pak. Saya juga nggak tahu kok terus jadi ustadz itu gimana, saya juga nggak paham, Pak. Saya juga nggak pernah mendeklarasikan diri saya jadi ustadz, tapi orang selalu minta ngisi pengajian. Jadi lama-lama dipanggil ustadz saya. Tapi memang sebenarnya tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Ya, jadi ustadz itu tidak gampang karena konsekuensinya adalah dia jadi orang yang harus berilmu. Maka hari-hari saya pekerjaannya yang baca. Walah di rumah itu istri saya kadang protes, wow jajan cuma buku aja. Saya sebulan itu bisa beli buku itu hampir 2 juta. Ya. Kenapa? Karena kita dituntut lah ngisi terus, kalau nggak diisi dari belakang gimana? Ilmu kita mandek, Pak. Makanya Imam Bukhari pernah jual atap rumahnya untuk beli buku, Pak. Ya, harus baca buku, ngapal dalil, ngapal hadis. Gimana, Pak? Ada yang sanggup, Pak? Kalau saya ditanya seneng mana Ustaz, dengerin sama ngisi ngaji? Saya seneng dengerin. Enak, Pak, dengerin, Pak. Pahalanya podo. Loh, dalilnya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah itu, Pak. Itu dalilnya orang menuntut ilmu, bukan yang ngasih ilmu, Pak. Siapa yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka baginya berjalan menuju surga. Itu untuk yang menuntut ilmu, bukan yang ngajari ilmu, Pak. Sampean masuk surga, Pak. Kan enak tuh, Pak. Enak enggak? Enak. Makanya jadi alim itu, Pak. Ya Allah, Pak. Jadi ustadz itu luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Pak. Ya. Ternyata yang diwariskan bukan hanya ilmunya, Pak. Akhlaknya harus diwariskan. Yang paling ngeri apa? Ujiannya itu diwariskan, Pak. Makanya nek ora sanggup ora usah dadi ustaz, Pak, jenengan, Pak. Abot. Dadi ustaz iki Pak sugih ra pantes. Ustaz tok sugih. Gitu. Kere ya dilokne. Ngomong kon zakat ustaz ra tahu. Ya kan susah, Pak. Tapi kesugihan ya. Ustaz tok sugih golek duite piye kayak kan gitu. Dadi omongan, Pak. Dadi ustaz itu ya gitu, Pak. Ya kan? Bojone ayu. Ustaz tok bojone ayu. Elek ya dilokne. Wah, gitu, Pak. Wah, jan luar biasa, Pak. Makanya ujiannya banyak. Belum kalau ngurusi umat, Pak. Hampir setiap malam saya itu keluar, Pak. Ya? Gitu. Jadi yang ora kuat aja lah gitu. Sing ora kuat, Pak. Ya, itu luar biasa. Jadi ternyata yang diwariskan, saya menikmati itu yang diwariskan sama Nabi bukan hanya ilmunya, ujiannya. Saya berapa kali, Pak, diusir dari pengajian kayak begini, Pak. Pernah, Pak. Oh iya. Saya lagi ngisi pengajian, Pak, saya dibentak-bentak itu pernah.
Salah saya apa? Pikir saya. Itu jamaah hampir mukulin orang itu, tapi saya biarin. Nanti kalau mau diskusi biar saya selesaikan pengajian dulu. Saya kata. Jadi seperti itu, Pak. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Jadi alim itu tidak gampang. Yang kedua jadi muta'alim, kata sahabat itu. Muta'alim itu orang yang menuntut ilmu. Kira-kira Bapak ini sudah muta'alim belum? Belum, Pak. Cirinya muta'alim apa? Kalau ngaji bawa buku. Kayaknya rene sing gawa buku gitu. Oh, lali. Itu ciri muta'alim itu kalau ngaji bawa buku. Tapi itu dipuji. Jadilah orang berilmu, kalau nggak bisa jadilah penuntut ilmu. Kalau nggak bisa jadilah pendengar mustami'. Nah, Bapak masuk. Alhamdulillah. Berarti ciping, Pak. Ngaji kuping. Wah, sut masuk kanan. 12 kiwo. Ini apa dapat pahala loh, Pak, dipuji, Pak. Iya kan? Lah kok jenengan lo ngaji gak paham-paham. Yang penting jari Ustaz kon ngrungok nih, tak rungok nih. Semakin Bapak banyak mendengar, ada yang nyantol ada, Pak. Ya, ada yang nyantol. Kalau nggak bisa jadi pendengar, para wis buatan krungu, udah nggak dengar. Apa di dalam riwayat itu? Au muhibban, seneng. Ditanya, sampeyan wis ra iso ngrungokne, kok ya panggah ngaji? Jawaban kita apa? Aku ki seneng loh. Apa ya paham? Gak. Belas. Jadi jenengan itu ngaji kok terus turu, Pak. Ya mungkin dongane kok ngomah wis beda. Ora bismillahi tawakkaltu, tapi bismika Allahumma ahya wa ahmud gitu. Nah, kayak nek kene turu. Nek turu oleh pahala tat, oleh. Ya. Kalau ditanya kok jenengan lo ngaji lo turu, gak apa-apa lah, yang penting aku seneng ngaji. Itu sudah dapat kebaikan. Nah, kadang kita ini terlalu ekstrim memandang orang. Gitu. Ya mungkin, saya nggak tahu kan kesibukan bapak-bapak mungkin udah capek tadi baru pulang dari sawah ke sini melok ngaji jane ya pengen ngrungokne Pak, pengen denger kan, tapi ya keturun. Itu pahalanya sama dengan ngaji, Pak. Enak nggak, Pak? Tapi nek niat turu. Oh, jare Ustaz pahalane podo tak turu wae lah. Itu tak boleh, Pak. Itu tak boleh. Kalau ketiduran pahalanya sama, Pak. Mohon maaf, Bapak ya, mohon maaf. Orang yang ngaji kemudian dia ketiduran, pahalanya dia dapat sama dengan orang yang ngaji, Pak. Gitu. Ya. Bapak mohon maaf, habis sholat maghrib duduk zikir ketiduran sampai menjelang isya. Itu Bapak masih dicatat sebagai orang yang sholat. Maka Bapak sebelum tidur baca wirid, ya, Fatihah, Falak, Anas, Ikhlas, ayat kursi, bisa tabarok, kok kemudian ketiduran, maka sampai bangun Bapak masih dicatat baca Quran. Enak nggak, Pak? Oh enak, mangkat Pak, walaupun keturun Pak. Sudah susah. Ngaji itu enak, bahagia, gitu. Tetap dicatat. Cuman jangan jadi orang yang kelima, walatakun khomisan. Jangan jadi orang yang kelima. Apa itu? Celaka. Kenapa? Jadi alim enggak, muta'alim juga enggak, penuntut ilmu juga enggak, dengerin juga enggak, seneng ya orang. Kok jenengan orang ngaji? Alah, gopo, celoko Pak. Itu. Nggak penting Pak. Ya, kemudian kita itu harus paham nggak paham. Karena paham nggak paham urusannya sinten Pak? Bapak paham nggak paham siapa yang ngasih? Allah. Maka doa kita Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang ngasih Allah, gitu. Jadi jenengan paham nggak paham itu urusannya Allah. Tugas jenengan denger kan, belajar. Gak paham blas lu takutan. Oh iya, rungok nih terus Pak, gitu. Nanti kalau ditanya malaikat di akhirat,
Apa aja yang kamu dengerin dari pengajian? Gak paham malaikat. Tapi saya berangkat terus. Nanti tak tanya Ustadz Fajar aja. Enak Pak. Makanya saya selalu sampaikan, tugas kita cuma belajar. Makanya kalau di sini ada yang belum bisa baca Quran, Pak, belajar, Pak. Jangan pernah nggak belajar. Tapi saya udah tua, malu, Nggak usah malu, Pak, belajar aja. Minimal harus belajar A, terus langsung mati. Nanti ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak baca Quran? Baru belajar alif mati. Tapi kalau nggak pernah belajar, Pak, karena nanti Quran itu akan ditanya sama Allah. Kenapa kamu nggak baca? Nggak bisa. Kok nggak belajar? Mau jawab? Kenapa kamu nggak pernah baca Quran? Aku tuh pengen banget baca Quran, lah baru dimotivasi sama Ustadz Fajar, saya belajar alam mati. Tapi Bapak udah punya hujah. Maka walaupun udah sepuh, Pak, belajar. Nggak apa-apa, Pak. Masalah bisa nggak bisa bukan urusan kita. Urusan Allah. Makanya nggak usah sedih. Aku tuh ngaji nggak paham-paham loh Ustaz. Apa nggak usah ngaji sekalian ya? Bukan urusan Bapak itu. Bukan urusan Bapak itu paham nggak paham itu. Urusan Bapak ngaji. Kayak nyari rezeki, Pak. Rezeki itu dapat banyak, dikit bukan urusan Bapak Ibu toh. Urusan Bapak apa? Nyari, kerja, dah selesai, Pak. Gitu. Lah ini kita melok urusannya Gusti Allah. Yang ngasih itu Allah. Tugas kita nyari. Sama dengan ngaji. Tugas kita dengerin. Paham urusan Allah. Gitu. Nah, makanya ngaji ini penting, Bapak Ibu. Ya, monggo. Nah, kemudian Al-Fatihah, ya, itu yang terakhir adalah sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena tidak sah salat seorang mukmin kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, la salata liman lam yaqra Fatihatal Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka Bapak kalau sholat surat Al-Fatihah harus dibaca. Ustadz, tapi kalau sholat jahar gimana Ustadz? Ada 2 pendapat, kalau sholat jahar Bapak tidak harus baca surat Al-Fatihah. Tapi cukup mendengarkan imam. Tapi pendapat yang kedua, kalau imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, Bapak baca surat Al-Fatihah. Monggo yang mana yang mau dipakai silahkan. Begitu. Kenapa Pak? Surat Al-Fatihah ini selalu dibaca Pak. Makanya Imam Abu Hanifah ketika anaknya bisa surat Al-Fatihah Pak, diajarin sama guru privatnya. Guru privatnya dikasih kambing gede Pak. Kambing jantan gede itu. Bisa surat Al-Fatihah Pak. Gurunya itu bingung, Pak. Wahai imam, banyak banget kamu kasih aku. Baru surat Al-Fatihah kamu kasih kambing gede. Apa kata Abu Hanifah? Andaikan aku punya lebih tak kasih semua kepadamu. Coba, Pak. Sekarang guru TPA bisa ngajarin surat Al-Fatihah kayak iya, Pak. Kon bayar 50.000 nih, ustaz kok njaluk bayar. Astagfirullahaladzim. Enggak bisa. Coba Pak, Abu Hanifah Pak, kalau ada lebih tak kasih semua buatmu. Lah kenapa wahai imam? Kata tukang privatnya. Berapa pahala yang akan diberikan anakku kepada diriku? Karena 1 huruf dari surat Al-Fatihah itu 10 kebaikan. Berapa huruf surat Al-Fatihah itu? 1. 2. Surat Al-Fatihah setiap sholat dibaca oleh anakku. Berapa pahala sholat yang bisa aku dapatkan? Tapi ini tidak pernah dipikirkan oleh kita semuanya. Kalau anak Bapak Ibu sudah bisa surat Al-Fatihah seakan-akan biasa saja. Bukan sebuah kenikmatan. Coba Pak. Luar biasanya Pak surat Al-Fatihah Pak. Makanya monggo Bapak-Bapak, benar rahmati Allah SWT, kita
fahami, kita renungi ya. Anak bapak bisa surat Al-Fatihah, itu sudah melebihi dunia dan seisinya, Pak. Ya, tuh. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu ya. Iya, udah Isya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada tanya jawab toh? Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.